menurut saya untuk tidak pernah fitnah tetap harus masuk ke situ dulu untuk bisa membuktikan fitnah. Sebentar, Jadi, maaf Pak Rifai. Tadi Pak Rifai kalau saya nggak salah dengar, bisa diulang. Scan belum pernah ada scan-nya ijazahnya Pak Jokowi itu. belum pernah ada. Terus apa Andi Aswan waktu itu pernah mengatakan ini scan asli ijazah Itu Jokowi? silakan aja didiskusikan. Ini scan. Ini pertama kali ya eksklusif. Pertama kali, scan. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Scan. Oh, luar biasa. Coba lihat yang selalu dikatakan di sini. Ya, tolong ini kan. Nanti saya ada di ijazah Enggak, pembanding. ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya Pak, saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. 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 Oke, ini pertama kali loh nih, luar biasa. Ya. Scan dari jasa asli Bisa Pak Jokowi. scan. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke. Oke, ini ijazah pembanding. Oke. Tulisannya 5 November 85, satu orang yang menulis ijazah ini. Ya. Stempnya juga sama. Kembali coba. Kembali Lihat, sebelumnya. 1132 15470. Oke, kembali. Kembali ke Pak Jokowi coba. 1120 15456. Oke. Ini register. Ya. Diperhatikan baik-baik. Selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi DO, bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai jasa, ini dibuktikan. Tapi Berarti kalau- bohong ya? Oh, saya nggak mau komentar. Cuma kalau berarti scan belum pernah ada terbit scan-nya. scan-nya. Oke, Ada kalau yang belum pernah ada scan-nya dari Pak yang dari di pengantarnya yang di Dian Jokowi. Sandi itu Jelas adalah ya? foto. Iya, Saya objektif aja ya. Iya, Yang oke. Dian Sandi itu foto, makanya miring. Bukan scan ya? Bukan scan. Jadi kalau orang mengatakan itu scan, salah ya? Tapi juga sambil ini menyanggah. Lah udah, udahlah, jelas lah. Karena Ini ini hasil, bohong sorry, ini. karena ini fotokopi dan foto, Lain. makanya mohon maaf. Dia bilang scan. Ya, itu soal lain. Foto itu kan bisa Nggak, karena sorry, ini sorry. beda-beda. Nggak bisa. Foto bisa Ini bilang foto. gimana? Jangan, Ada jangan, orang jangan. nggak ngerti Oke, foto, oke. ini foto, kalau scan tuh gimana? Oke, sebentar. Baik, sebentar. Tapi karena itu juga, makanya jangan berharap dari fotokopi dan foto muncul terlihat embos dari watermark. Yang jelas scan Kalau belum pernah scan ada kan? pasti keluar semua. Oke, yang Dan jelas saya itu aja, pastikan udah. waktu di gelar perkara ada scan maupun embos tadi Oke. watermark dan Udah, apa embos kita di kunci ijazah. dah. Ijazah Jokowi menurut pengacaranya Pak Rifai belum pernah di scan. Jadi ada orang mengatakan ini scan asli adalah kebohongan publik. Dah jelas itu. Saya Oke, saya ingat dulu ya. Udah jelas. Tunggu sebentar. Sorry, Kalau sorry. saya akan kasih kesempatan. Oke. Punyanya Dian Sandi. Ini aku belum selesai. Baik, Bang Rifai dulu. Oke, Ya, oke, lanjut, oke. Ini hukum dulu ya. Simpel aja saya kata. Penyelidikannya Rai Surya itu dari fotokopi. Dari fotokopi, apa ada dari sumber primernya dari ijazah asli Pak Jokowi? Kan enggak. Itulah yang Ya itu karena oleh takut mereka. ditunjukkan. Bagaimana Kalau berani mau di takut GPK itu ditunjukkan? disuruh potret, Bukan masalah dilakukan GPK penelitian. pertamanya itu. Ketakut. Saya juga akan mendapat Oke, konsekuensi. Pak Rifai. Mungkin sekilas itu teman Ya, ya. saya. Yang difoto Dian Sandi itu sepengetahuan Pak Rifai itu apa? Yang difoto Dian Sandi dari ijazah asli. Saya lihat dari jasa asli. Oke. Dari ijazah Nah, asli. Dari ijazah asli. Iya. Berarti kita meneliti dari foto Dian Sandi itu dari ijazah asli kan? Iya. Ya udah, Sebentar. betul, selesai Sebentar. udah. Ini penting nih. Ini penting. Jadi sebentar, saya mau tanya. Jadi apa yang diposting Dian Sandi adalah ijazah asli Pak Jokowi yang di-scan? Ya, ini pendapat saya ya, pendapat Betul. saya ya. Oh, ini Oke. pendapat. Karena pertama saya melihat tampilannya Oke. sama. Nah, lalu pertanyaannya Dan yang kami teliti adalah itu. Berarti tidak ada persoalan dengan itu. Udah selesai, Nah, case close. yang- Saya Dr. Tifa, Dr. Isma, langsung dari Wakil Rektor UGM 1, ya, yaitu Prof. Wening Udaswara, dan Wakil Rektor UGM 4, Dr. Aris Sujito. Ya, kami terima langsung bentuk skripsinya, dan kemudian kami uji halaman-halamannya, dan ini jelasnya. Nah, ini itu pertama kali yang saya tunjukkan. Kayak gini nih skripsinya. Ya, artinya apa? Ini dalam ukuran asli skripsinya. Saya foto dengan kamera profesional. Hasilnya bukan berupa JPEG, kalau teman-teman yang tahu teknik pasti tahu. Ini bukan Joint Picture Expert Group, tapi ini RAW. RAW ada raw material yang sangat tajam, sangat dalam, itu gunanya untuk proses identifikasi. Apa bedanya RAW dan JPEG? Kalau JPEG itu sudah terkompresi, kalau RAW masih aslinya, sehingga dia akan nampakkan warna aslinya. Kalau teman-teman mau pakai handphone, itu akan lebih bagus dari aslinya. Kalau dipotret dengan RAW, hasilnya kayak gini. Ini adalah kertas yang sangat indah. Kertas baru, karena ini sudah dicetak dengan mesin cetak baru, pakai inkjet ini. Padahal mesin inkjet itu belum ada di tahun 85. Adanya adalah tahun 85 ada mesin ketik ini. Teman-teman bisa lihat, kertasnya saja beda. Kertas sebelah kanan sudah kusem atau blaus dalam bahasa daerah. Kertas sebelah kiri masih tampak baru, dan itu di skripsi yang sama. Logis tidak? Dalam satu skripsi ada kertas yang berbeda. Kertasnya saja beda. Dan paling beda lagi adalah ketiknya. Di sebelah kanan ini mesin ketik. Ini adalah skripsi asli milik someone yang kita tidak tahu milik siapa. Sebelah kiri dituliskan Joko Widodo 1681 KT. Dan ini di print.
Ini ketika, dan yang lebih lucu lagi, ini selimut saja kalau lucu. Ya. Di sebelah kanan yang asli, Pak Bro, ini nama pertama yang ditulis sebagai ucapan terima kasih adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini tembusnya adalah bulan November tahun 85. Betul. Ahmad Sumitro, bulan November masih doktor. Sebelah kiri, ini sudah ditulis Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Padahal Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro baru dikukuhkan dari profesor bulan Maret 86. Jadi kalau bulan November sudah ditulis profesor, kalau kita sendiri malu, meskipun ada termol-termol yang menyatakan Prof sudah dapat SK-nya, mana SK-nya? Tunjukkan ke saya. Nggak ada, hanya bilang aja itu sudah. Bahkan rektor pun berani mengatakan itu, tapi nggak ada buktinya. Dan kalaupun sudah terima SK, belum pidato pengukuhan, saya tantang segera. Coba mana profesor yang berani nulis gelar profesor sebelum pidato pengukuhan? Nggak ada. Kita saja nggak berani nulis gelar dokter sebelum saya lulus dulu. Kandidat dokter aja mungkin takut-takut kalau orang lain saya nyebut dokter Tifa kandidat dokter boleh, saya orang lain yang nyebut. Tapi dokter Tifa menuliskan kandidat dokter pasti malu-malu atau nggak berani gitu. Walaupun sudah kandidat dokter gitu loh. Jadi artinya itu etika kita. Artinya teman-teman semua, ini adalah fakta yang besok tidak terpatahkan, tidak terbantahkan. Besok akan saya tampilkan pada sidang Citizen Lordship di Solo pada hari Rabu tanggal 18. Yang malam harinya saya masih ada di TV ini, ya dulu di TV-nya ya. Ya. Jangan sebelum lain, jangan sebelum lain. Malam harinya. Siangnya ada di Solo untuk sidang, malam harinya ada di Ratu CNN. Enggak boleh sebut CNN. Mana CNN? Jadi itu teman-teman semua. Jadi artinya kalau ingin saya katakan adalah kalau orang itu mau berbohong, ya tetap bohong, Pak Bro. Orang itu mau menampilkan tidak benaran, Pak Jabir, ya tetap tidak benar. Orang itu mau menampilkan kepalsuan, ya Pak Laksamana, tetap artinya apa? Artinya orang itu tetap boncos. Jadi kalau mau bohong ya boncos. Kata tadi sering diucapkan oleh Mas Ersu sama Mbak Abi pada Om Terikot. Boncos ya. Sekali boncos tetap boncos. Sekali tak benar insya Allah tetap benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini saya ingin menambahkan sambil menunjukkan bahwa ilmu kami itu berpadu menjadi satu sehingga kami bisa menunjukkan ini semua. Jadi Mas Roy dan Bang Rismon itu meneliti benda matinya. Saya meneliti benda hidupnya. Ini saya berikan contoh ya. Dari ketika tanggal 22 Mei 2025 ya, Barreskrim Mabes Polri itu sengaja menunjukkan dua ijazah yang berbeda. Di hari yang sama ya. Satu adalah spesimen ijazah yang ditampilkan pada slide, dan satu lagi adalah yang disebut sebagai ijazah asli yang diserahkan oleh adik ipar Joko Widodo. Nah, ini ada pada satu frame. Ya, ini hanya ahli perilaku yang bisa melihat dan bisa membuat pertanyaan. Pertama adalah mengapa Barreskrim sengaja menampilkan dua ijazah yang berbeda? Apakah mereka tidak memahami? Saya rasa tidak mungkin. Sebab ya, ilmu yang saya gunakan untuk meneliti perilaku Joko Widodo yang terkait dengan ijazah ini adalah ilmu yang diajarkan di CIA, diajarkan di FBI, diajarkan di Badan Intelligence Polisi. Jadi ini ilmu saya itu bukan ilmu goib, ilmu yang sangat biasa. Oleh karena itu maka saya pun juga berpikir bahwa Barreskrim Mabes Polri itu pasti juga punya ilmu tersebut atau setidaknya memahami. Oleh karena itu maka pertanyaan saya ketika di tanggal 22 Mei 2025 adalah mengapa Barreskrim sengaja menunjukkan dua spesimen ijazah Joko Widodo yang berbeda? Ini adalah sebuah pertanyaan misteri. Bisa terjawab kalau ternyata Barreskrim tidak paham. Ya, kalau Barreskrim Dirti Pidum Johandani itu tidak paham bahwa dia menunjukkan dua spesimen ijazah yang berbeda. Nah itu terjawab. Oh berarti polisi tidak profesional. Tetapi saya meragukan itu. Karena itu saya berpikir, apakah sebetulnya Barreskrim itu memberikan clue kepada kamu sebagai peneliti untuk meneliti lebih lanjut? Sebab pada hari yang sama di mana Barreskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu identik, ya. Pada saat yang sama muncul di hari yang sama di
yang sama muncul dua spesimen ijazah yang berbeda. Ini yang sangat menarik. Nah, kemudian saya ingin berikan sebuah teka-teki kepada seluruh netizen, ya, supaya bisa bersama-sama dengan kita untuk belajar. Ya, pertama adalah pada saat kemunculan spesimen pertama kali di tanggal 20 Oktober 2022, 24 Oktober 2022, jejak digitalnya masih ada. Dekan Kehutanan UGM Dr. Sigit Sunarta itu menunjukkan fotokopi ijazah Joko Widodo yang dia sebut sebagai fotokopi ijazah Joko Widodo, ya, fotokopi ijazah Joko Widodo, ya. Tetapi dia tidak detail, dia tidak lihat detailnya. Ini adalah fotokopi, bukan dari ijazah asli. Sebab kalau ijazah asli, ya, tidak mungkin disimpan dalam keadaan terlipat, ya kan? Nggak mungkin ada satu orang pun di muka bumi ini yang menyimpan ijazahnya itu dalam keadaan terlipat. Sehingga ketika ditampilkan oleh Dekan Kehutanan UGM itu, dia mendapatkan fotokopi ijazah yang terlipat. Itu sungguh tidak masuk akal. Makanya nih, memang perlunya ahli perilaku itu diperbantukan di kepolisian, ya Pak Jenderal Ibrasena, ya. Untuk hal-hal seperti ini tuh kita bisa melihat. Sehingga seharusnya di tanggal 22 Mei 2025 yang muncul adalah pernyataan bahwa kami akan mengundang Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Syanipan, dan Dr. Tifa untuk membantu kami memecahkan misteri ijazah Joko Widodo. Harusnya kepolisian, Barreskrim, Mabes harusnya mengatakan seperti itu. Bukan kemudian malah di tanggal tersangkakan kami dan mengikuti, mengekor begitu saja apa yang dimaui oleh Joko Widodo.